Selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui sarapan pagi GPDI Situbondo. Puji Tuhan, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kita selalu persembahkan dan agungkan hanya untuk nama Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini dengan tema tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18, ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan ayat 13, 14, 5 dan sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita lanjutkan pembacaan kita dulu dengan Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hari ini, besok dan seterusnya, itu adalah proses yang Tuhan kehendaki. Jadi keselamatan itu bukan hanya sekali kita terima dan untuk selama-lamanya kita mendapatkannya, tetapi terus berproses sambil Tuhan akan menumbuhkan dan menyempurnakan iman kita. Dikatakan tadi, dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus, ya. Dengan mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 tadi dikatakan, yang dalam keadaan sebagai Allah tidak mempertahankan keberadaan dirinya, tetapi merendahkan dirinya dan merendahkan sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia di atas segala nama. Di dalam hidup kita sehari-hari ada begitu banyak masalah tantangan. Pokok pengharapan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen yang mengaku Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Mata kita harus senantiasa tertuju kepada Yesus. Kepada Yesus yang disalibkan, kepada Yesus yang mati, kepada Yesus yang bangkit, dan sekarang hidup sampai selama-lamanya menjadi juru syafaat buat kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya tidak semudah apa yang kita ucapkan, tetapi ada begitu banyak pergumulan. Tetapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjanjikan firman-Nya, tetapi Dia adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup untuk memeliharakan hidup kita. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang seringkali akan membawa kehidupan kita mulai bimbang dan ragu dan lain sebagainya, atau bahkan kita mulai toleh kanan kiri, atau kita mulai tawar, kondisi kasih kita mulai tawar, kita mulai kasih, kita mulai dingin dan lain sebagainya.
Firman Tuhan mengajar, ada begitu banyak firman Tuhan mengajar, mengingatkan, menolong kita, menguatkan kita. Bahkan mungkin saat kita mulai menyeleweng dan lain sebagainya, Tuhan menghajar, meluruskan untuk kita hidup di dalam kehendak Allah. Hidup kembali dalam rel kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan buat setiap pribadi anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak contoh di dalam firman Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan, penghiburan, kasih, kekuatan, pengharapan, kemampuan buat kita untuk kita terus bertekun, untuk kita terus memandang kepada Yesus, Juru Selamat kita, yang menjanjikan pengharapan kemuliaan ini. Di dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 1-13, saudara nanti baca, Israel sebagai suatu peringatan di dalam kehidupan pengiringan kita anak-anak Tuhan. Tadi saya katakan ada begitu banyak masalah tantangan yang dihadapi. Dicontohkan, bangsa Israel mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan penyembahan-penyembahan berhala, persinahan, percabulan, dan dia mencobai Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, tadi saya katakan, Tuhan kembali mengingatkan untuk meluruskan. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 35-39, saudara mungkin bisa baca sendiri. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Hari-hari ini kita hidup di realita dunia ini. Ada begitu banyak masalah tantangan. Disebutkan di dalam Roma pasal 8 ayat 35-39. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Allah yang tidak menyayangkan anaknya. Dia memberikan segala-galanya buat kita. Yang sudah memberikan segala-galanya buat kehidupan kita, dia sanggup untuk memeliharakan kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia, ada begitu banyak dikatakan, penindasankah, ketelanjangan, kelaparan, peperangan, bahaya, pedang, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak sanggup. Kalau kita terus bertekun di dalam Tuhan, kita mengarahkan pandangan kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, Allah sanggup untuk memeliharakan, memberikan kemenangan, kelepasan, pertolongan. Puji nama Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan. Allah yang setia, Allah yang sudah mengalahkan segala-galanya untuk kehidupan kita di atas kayu salib. Allah yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan hidupnya, berkorban buat kita. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 4, Filipi pasal 4, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia sanggup untuk memeliharakan hidup kita. Dia yang sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Apakah yang tidak akan diserahkannya lagi untuk kehidupan kita, saudara dan saya? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan akan pulihkan melalui Yesus, melalui rancangannya, melalui hidupnya yang hidup, melalui rohnya yang hidup di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama bertekun di dalam Tuhan, kita selalu memandang kepada Tuhan, Allah yang setia, mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Dia akan memberikan pertolongannya, dia akan memberikan kemenangan, dia akan mengerjakan segala rencananya yang indah buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemuliaan. Hanya melalui Yesus manusia kembali akan menemukan citranya sebagai makhluk yang mulia yang diciptakannya dari awal, yang sudah dirusak oleh iblis melalui dosa. Kita akan mampu melewatinya kalau kita bertekun, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, kita
mengarahkan mata pandangan kita kepada Yesus. Ya, tetap kerjakan keselamatanmu. Hari ini seterusnya dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini adalah perkataan iman yang diucapkan oleh seorang Yohanes dan kita juga setiap anak-anak Tuhan, bukan hanya pada saat masa-masa Paskah tetapi dalam setiap kehidupan kita. Lihatlah anak domba Allah. Kita memandang terus kepada Yesus, tetap mengerjakan keselamatan yang menjadi bagian kita di dalam berkat pertolongan Tuhan Yesus yang sudah berkorban mati, bangkit dan hidup selama-lamanya buat kehidupan saudara dan saya. Untuk membawa kehidupan gereja Tuhan, baik pribadi, keluarga, sidang-sidang jemaat, anak-anak Tuhan dan seluruh hamba-hamba Tuhan untuk mengalami pertumbuhan dan kedewasaan kerohanian di dalam Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan orang lain diberkati melalui kehidupan kita, dan banyak jiwa-jiwa akan datang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia akan binasa, dunia akan binasa tanpa Yesus. Saudara-saudara, itulah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Terus kita akan mengerjakan keselamatan yang menjadi tugas, tanggung jawab dan bagian kita di dalam berkat dan pertolongan daripada Tuhan Yesus yang sudah hidup di dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang mulia, datang ke dunia, hidup dan dia mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Sekarang menjadi juru syafaat buat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.